Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Pratama. Di kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah sebuah kolaborasi yang berfokus pada solusi. Ia berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach akan memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Di definisi yang lain, Whitmore mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih membantu kepada seseorang untuk belajar daripada mengajarnya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama dengan klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan eksplorasi pemikiran dan juga proses kreatif. Coaching ini sangat sejalan dengan sistem Among yang diprakarsa oleh Ki Hajar Dewantara, terutama Tutpudi Handayani, yaitu untuk menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutpudi Handayani ini yaitu mendorong ini menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri yang ada pada murid. Jadi, prinsip coaching ini sudahlah sangat sesuai dengan filsafat pendidikan yang diprakarsa oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 4 paradigma Among dalam coaching ini. Yang pertama adalah coach dan coach adalah mitra belajar. Yang kedua adalah emansipatif. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Dan yang terakhir adalah ruang perjumpaan pribadi. Ada 3 alur atau ada 3 kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching dapat dilaksanakan menggunakan model tirta. Tirta bermakna air. Dia berarti mengalir. Maka alur tirta ini terdiri dari T, yaitu tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Mari kita ingat kembali setiap alur. T atau tujuan. Tujuan ini adalah merupakan tahap awal di mana kedua pihak, yaitu coach dan coach, akan menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, dan idealnya ini akan datang dari coach. Dalam pembicaraan tujuan ini ada beberapa hal yang dapat ditanyakan. Misalkan, apa rencana pertemuan ini? Apa tujuannya? Apa tujuan dari pertemuan ini? Atau juga misalkan apa definisi tujuan yang ingin diketahui? Dan kita juga bisa menanyakan apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini. Jadi fokus pada tujuan dari pertemuan atau fokus ke tujuan dari coachingnya. Lalu kedua itu identifikasi. Dalam proses identifikasi ini, coach akan melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, serta menghubungkan fakta yang ada pada saat sesi coaching berlangsung. Beberapa hal yang dapat ditanyakan, yaitu adalah misalkan kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak atau Ibu? Bisa juga menyampaikan pertanyaan, apa kekuatan Bapak Ibu dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Peluang atau kemungkinan apa saja yang bisa Ibu dan Bapak ambil? Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Bapak dalam meraih tujuan? Apa solusinya? Itu adalah beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan pada saat tahapan identifikasi. Berikutnya adalah rencana aksi. Di sini, coach akan menggali pengembangan ide atau alternatif solusi yang dibuat oleh coach. Beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan adalah misalkan, apa rencana Ibu Bapak dalam mencapai tujuan ini? Adakah prioritas yang akan Ibu Bapak atur? Bagaimana atau apa strategi untuk itu? Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Bapak rencanakan? Dan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi gangguan yang menghalangi rencana aksi yang Ibu dan Bapak sudah rencanakan? Dan tahapan terakhir yaitu adalah tanggung jawab.
pada tahapan ini coach akan membuat komitmen untuk apa yang akan dicapai, untuk hasil yang akan dicapai, dan langkah-langkah yang mungkin akan dirasakan selanjutnya. Beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh coach, misalkan, apa komitmen Bapak dan Ibu terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan? Siapa saja yang dapat membantu Ibu dan Bapak dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu dan Bapak rencanakan? Atau bisa juga menanyakan bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching yang sedang kita laksanakan kali ini. Itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan pada saat alur tirta. Terkait dengan refleksi modul ini, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah? Saat ini saya sudah mulai menjalankan peran saya sebagai coach. Saat ini saya sebagai staf kurikulum dan juga tim pengembang kurikulum. Saat ini secara tidak langsung tengah menjadi coach bagi rekan-rekan dalam mengatasi permasalahan kurikulum, terutama dalam hal implementasi kurikulum merdeka. Misalkan seperti bagaimana pembelajaran berdiferensiasi harus dilaksanakan, bagaimana kemudian membuat siswa merasa merdeka dan pembelajaran dan hal yang lain. Di saat ini saya telah menjalankan peran saya sebagai coach dan tentunya akan terus menjalankan peran ini meskipun nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai staf kurikulum dan juga tim pengembang kurikulum. Lalu apa keterkaitan modul ini dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Yang saya pahami bahwa coaching ini dapat kita laksanakan atau dapat kita gunakan sebagai salah satu jenis diferensiasi proses pada pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan lebih sering melaksanakan pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil. Nah, pembinaan atau pembimbingan kelompok kecil ini bahkan pembimbingan individu ini dapat dilaksanakan melalui paradigma coaching. Dan tentunya coaching ini juga dapat kita gunakan sebagai sarana atau sebagai salah satu cara untuk pembelajaran sosial dan emosional melalui pembiasaan. Jadi guru akan dapat memantau kemudian melakukan coaching agar siswa dapat melakukan pengembangan emosional dan juga sosialnya. Begitupun terhadap guru. Proses coaching dapat digunakan untuk memahamkan guru tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu bagaimana keterampilan coaching ini dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Menurut saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran beberapa hal harus dilaksanakan yang harus mampu dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran adalah mengembangkan potensi, baik potensi rekan sejawat maupun potensi murid. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran haruslah menguasai keterampilan coaching. Selain itu sudah disampaikan tadi bahwa konsep coaching ini sudah sangat sesuai dengan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun, bahwa pendidikan adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Dan juga tentunya kita dapat menggunakan coaching untuk meningkatkan potensi rekan sejawat kita. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Adik Pratama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.